Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sehat. Sehat. Oke, jumpa lagi bersama kami di podcast Bro AC. Gimana Pak? Panggilannya lupa. Apaan ya? Belum ya, belum punya panggilan. Belum bikin bubur merah, Belum. bubur putih. Oke, hari ini adalah hari kedua kita off air juga ya. Dan masih seperti video pertama, saya didampingi oleh Kepala IPJ RSUD ASI Husada Langansari. Dan hari ini insya Allah akan saya sampaikan profil ini dari Rumah Sakit ASI Husada Langansari, Kota Banjar. Ya, baik Pak Aan, saya panggil Pak Aan dulu deh lah. Iya. Ya. Hari ini Pak Aan kegiatannya apa? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Ya seperti yang sudah ditugaskan gitu ya, Siap. bahwa setiap hari apa ya, biar rumah sakit lebih berkah gitu ya, lebih aura Mistis. spiritualnya gitu ya. Spiritual. Jadi setiap hari Alhamdulillah. membaca Al-Quran, Oh iya, salawat, betul. istighfar gitu. Gitu. Terus ya sharing dengan teman-teman lah gitu. Karena kan salah satu unsur manusia itu adalah unsur ruh gitu ya. Nah, unsur ruh itu harus dikasih makan gitu ya. Salah satu makanannya adalah dzikrullah gitu ya. Zikrullah, Seperti subhanallah. itu. Kalau makanan jasad kan banyak, ada bala-bala dan lain-lain lah. Loba gitu ya. Iya. Makanan mah banyak. Iya. Tapi kalau secara rohani ya, berarti zikrullah. Iya, dzikrullah. Ya memang Pak Aan ini tiap hari memberikan semacam apa ya, istilah itu Pak ya, tausiah atau apa? Kepada pasien, kepada semua staf juga ya. Staf melalui loudspeaker, jadi masuk ke semua ruangan sehingga kita bisa mendengar apa yang beliau sampaikan. Ya, terima kasih Pak, tiap pagi sudah memberikan tausiahnya pada kami. Mudah-mudahan kami selalu mengingat dan berzikir artinya ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitupun pasien yang dirawat di ASI, semoga dengan setiap hari diberikan tausiah seperti itu, mereka cepat bangkit dan sembuh. Amin. Ya karena kesembuhan itu hanya milik Allah. Iya. Betul nggak Pak? Setuju. Ya. Dan hari ini hari apa? Hari Rabu. Iya, tanggal tanggal berapa? 27. Tanggal 22 Pak. Iya. Tanggal 22 September 2021. Nah, saya sampaikan profil sedikit tentang Rumah Sakit ASI Husada Langansari, UPTD Rumah Sakit ASI Husada Langansari. Izin operasional rumah sakit ini per 29 Januari 2021 dengan nomor regnya 503001 garis miring DPM PTSP IORSE garis miring Romawi 1 garis miring 2021. Jadi alhamdulillah rumah sakit ini sudah punya izin operasional. Alhamdulillah. Artinya kita sudah sah ketika kita beroperasi. Artinya menerima pasien, kemudian dari SDM-nya sendiri itu dan lain sebagainya. Dan rumah sakit ini sementara sekarang masih menerima pasien COVID. Jadi untuk rawat inap pasien umum kita belum bisa beroperasi. Pertama, kita belum ada dokter spesialis.
kemarin di CPNS ya, kebutuhan CPNS sebenarnya ada Pak, ada 4 dokter spesialis, tetapi sayangnya tidak ada satupun yang daftar ke sini dokter spesialis. Jadi apa itu, entah kurang tersebar informasinya atau mungkin lulusan dari dokter spesialisnya belum ada. Jadi kita masih, kemarin CPNS masih kosong yang daftar dokter spesialis. Nah, untuk sekarang kita merawat pasien COVID, di mana rumah sakit ini ada 3 ruang isolasi. Isolasi 1, isolasi 2, dan isolasi 3. Di mana ruang isolasi 1 berjumlah ada 10 bed. Isolasi 2 13 bed. Isolasi 3 di lantai 3 itu kurang lebih 25 bed. Ya, alhamdulillah. Ya, dan ini sesuai dengan surat keputusan wali kota tentang penunjukan UPTD RSUD AC Husada ini sebagai rumah sakit penanganan COVID pasien coronavirus disease atau ya istilahnya COVID itu terakhir SK itu per September Pak, per September. Dan kemarin ada SK terbaru yang terkait dengan isolasi terpusat. Nah, ASih juga masuk di dalam kriteria pasien yang dirawat, yaitu pasien sedang dan pasien ringan. Rumah sakit ini seperti yang dijelaskan di video pertama, kita berada di Jalan Pahlawan 25, nomor 25 ya, Kelurahan Muktisari, Kecamatan Langansari, Kota Banjar. Dan alhamdulillah sangat strategis dengan ya di pinggir-pinggirnya itu berbatasan dengan Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis ke arah sebelah mana itu Pan? Barat. Itu Pangandaran ya, Kabupaten Pangandaran. Ya, itu sedikit tentang profil rumah sakit. Ya, hari ini yang ingin saya tanyakan juga ke Pak Aan. Besok kan ada acara lagi nih. Acara apa Pak? Pengajian hari Kamis ya. Pengajian rutin ya? Ya, pengajian rutin. Ya, salah satunya ini adalah program dari DKM Masjid ya. Iya. Nah, itu kan kegiatannya tausiah juga ya. Iya. Mungkin sekali-kali bisa mengundang Ustadz ya. Iya. Artinya dari yang benar-benar istilahnya dari pesantren atau lulusan apalah, yang penting istilahnya yang dikenal masyarakat bisa dihadirkan di rumah sakit ASih gitu Pak, kali-kali gitu. Itu harapan kami sih ya. Sementara kemarin ya dari intern dulu ya, nggak apa-apa, yang penting kan 1 ayat disampaikan. Pak, ulang tunggu Pak. Ya, ini ya bincang-bincang ini tentu ingin ya bermanfaat gitu ya. Dan apalagi yang disampaikan profil rumah sakit yang sejak berdiri sudah alhamdulillah bisa ya atas pertolongan Allah gitu ya, bisa menyelamatkan pasien-pasien yang terinfeksi COVID gitu ya. Kan waktu awal-awal itu pengetahuan tentang COVID masih sedikit ya. Masyarakat juga panik gitu kan. Kadang orang yang mudik gitu kan. Itu jadi dengan adanya rumah sakit ini sangat terbantu lah, khususnya wilayah Kota Banjar memiliki tempat khusus menangani COVID gitu. Dan sampai sekarang ya sangat diandalkan kalau yang saya ketahui. Mungkin seperti itu ya Pak. Ya, betul. Dan saya lupa untuk menyampaikan ini Pak An,
kan tadi profil istilahnya rumah sakit ya, baik itu secara letak dan geografisnya. Saya sampaikan kembali mengenai profil ASih ini mengenai SDM, Oh iya. Pak. Yang namanya rumah sakit baru jelas kan perlu SDM. Nah, yang sampai sekarang kita sudah punya SDM-nya. Ini kan UPTD. Iya. UPTD itu dipimpin oleh seorang direktur. Nah, jadi direkturnya satu. Iya. Kemudian di bawahnya lagi itu ada kepala seksi. Iya. Kita punya kepala seksi 2, kasih pelayanan dan kasih keperawatan. Iya. Satu lagi Kasubag, TU dan kepegawaian. Nah, kita SDM ada perawat kurang lebih berjumlah 31 orang. Perawat gigi ada 2. Kemudian dokter umum kita punya 4, alhamdulillah, Pak. Untuk bidan kita baru 3. Ya. Kemudian farmasi kita ada 3. Farmasi ini ada apoteker dan asisten apoteker. Dan untuk laboratorium 3, rekam medik 1, radiografer 1. Nah, yang lainnya ada penunjang. Di antaranya ada laundry, IPJ, PAAN ya, CSSD, gas medik, dan nutrisionis 1, epidemiologi surveillance 1, dan umum, masuknya kelas umumnya ada 7, dan plus ada security dan CS. Security kurang lebih 15 dan CS 20. Satu lagi ada supir. Alhamdulillah kita ada supir ada 3 ya. Total 103 SDM yang sudah mengisi rumah sakit ASih Husada Langansari. Nah, kalau di dalam perencanaan masih banyak sekali sebenarnya kalau dilihat dari standar rumah sakit SDM. Begitupun dengan alkes yang ada. Kita masih bertahap, Pak. Kita masih bertahap dan mudah-mudahan di tahun 2022 ya minimal alkes dan SDM itu 80% harus terpenuhi lah. Ya, karena rumah sakit ini ya prospek kedepannya cukup baik gitu. Artinya untuk melayani sampai ke daerah-daerah pelosok, ya artinya yang jauh dari rumah sakit, dari puskesmas. Kalau dilihat dari geografis, ketika kalau ini sudah beroperasi, rumah sakit benar-benar beroperasi, baik itu menerima pasien rawat inap yang umum, bukan hanya COVID, cukup baik gitu Pak. Dan sekarang poliklinik umum jalan kita sudah berjalan. Hanya rawat inap per tanggal sekarang ini belum bisa menerima. Karena kita masih fokus SDM-nya di pelayanan COVID. Yaitu profil yang sampai sekarang jelas diperlukan adalah SDM dan dukungan anggaran agar alkes kita terpenuhi. Dan dokter spesialis itu yang paling penting. Kita sebenarnya kemarin sudah telekonferensi dengan Unpad untuk membantu kebutuhan dokter spesialis ini. Begitu Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan di akhir tahun atau awal tahun ini kita sudah punya dokter spesialis anak dan dalam. Jadi minimal harus ada apa aja Pak spesialisnya? Anak, dalam, bedah, anestesi. Tuh. Kalau bagus ya ada lagi tambahan dokter obgyn. 5. Target sebenarnya 6. Tapi sementara yang 4 yang istilahnya yang harus ada dulu dengan fasilitas yang ada sekarang gitu Pak. Karena seperti hanya SDM, kalau obgyn kita bidan baru punya 3. Sebenarnya ruang connect sudah tersedia, sudah.
Jadi kalau yang 3 dokter itu sebenarnya harus sepaket. Oh, Bedah, anestesi, sama obgyn. Ya pinginnya, idealnya kita punya semua dokter. iya. Itu harus ada. Ya karena keterbatasan kemungkinan anggaran juga. Tapi insya Allah tahun 2022 minimal 4 itu harus Amin, amin. Karena sudah memang ada di kita. masyarakat sudah menantikan ya, Ayah. Ya, Sudah betul. menantikan. Dan sekarang masyarakat kan masih rumah sakit ini Asif Sada ini disebutnya rumah sakit COVID. Iya. Padahal untuk bukan rawat, untuk poliklinik kita sudah buka. Oh. Alhamdulillah ya tadi juga ada Iya. pasien yang berobat dan Iya. itu pun masih teman saya juga. Iya. Baru ketemu tadi katanya sakit panas. Alhamdulillah beliau berobat karena memang dekat Iya. dengan rumah sakit. Jadi Polimah sebenarnya sudah buka Pak Iya. bagi masyarakat yang khususnya di Membutuhkan Kota ya, Ayah. Banjar yang mau berobat ke ASih Poliklinik sudah buka. Nah, sekalian sosialisasi yang berobat rawat jalan itu harus bawa persyaratan apa saja kita? Rawat jalan. Ya, rawat jalan. Kalau rawat jalan ya biasa Pak, sama aja sepertinya ke puskesmas. Identitas. KTP itu ya. yang pertama iya. KTP, KK itu biasanya harus bawa. Iya. Belum melayani umum berarti ya? Maksudnya umum gimana? Ya Yang itu kan umum. Bayar gitu. Oh, yang bayar. Iya. Maksudnya yang bayar. Ya kan, kalau orang berobat itu kan kalau umum bayar, kalau pakai BPJS gratis gitu. Oh, Iya. sementara kita masih digratiskan dulu, Oh iya, iya. Pak An. Jadi itu masih umum semua. Iya. Tuh. Ya emang masyarakat di sini sudah menantikan pelayanan mungkin yang lengkap gitu ya. Ya. Kita berdoa saja Ya, amin. dan berusaha karena kan kalau terkait dengan kebutuhan Ya. fasilitas itu jelas harus pengambil kebijakan. Ya. Wali kota mungkin ya. Jelas yang paling atas, yang paling tinggi adalah wali kota. Iya. Kalau kami hanya mengusulkan, kemudian ya alhamdulillah anggaran berapa kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di rumah sakit ASih. Targetnya apa nih tahun depan? Iya. Gitu. Beda sama swasta ya, Ayah. Kalau swasta kan apa profit oriented gitu ya. Nah, betul. Kalau ini milik pemerintah, jadi mungkin disesuaikan anggaran gitu ya. Terus apa harus ada payung hukum dan sebagainya ya. Ya, betul Pak. Ya, itu saja Pak hari ini. Ya. Ada yang mau sampaikan lagi? Itu profil dulu ya. Oh iya lupa Pan, podcast ini belum ada yang komentar. Namanya. Tadi sih saya sudah masukan saya sih podcast Bro ASih. Ya, bagus, bagus. Bagus. Bro itu kan bahasa gaul. Iya. Artinya bisa teman, sahabat. Kalau ASih dari rumah sakit sendiri gitu. Iya. Podcast Bro ASih. Apa bro juru bro dipantau? Ya untuk tahun tidak apa. Nanti kalau ada yang mengusulkan lebih bagus ya dibuat iya nih lagi. Harusnya ada yang komen ngasih ya kita harap ada yang komen ngasih masukan. Katanya kan mau dikasih Gevan tadinya ribut. Nah, disiapkan. Siapkan apa Pak? Mobil? Kayaknya mobil-mobilan. Oh, iya. Sementara kita pakai nama Bro podcast Bro ASih. Udah bagus Pak. Gak apa-apa ya? Udah bagus. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu video kami. Dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kota Banjar, umumnya bagi semua. Informasi ini yang tadi saya sampaikan mulai dari profil dan sekarang apa yang dilakukan oleh rumah sakit
Ya itu tadi kita masih merawat pasien COVID karena masih ada di Banjar yang terpapar virus COVID. Maka dari itu buat rekan-rekan, buat sahabat ASI, masyarakat secara keseluruhan tetap jaga prokesnya. Iya. Protokol kesehatan. Jaga kesehatan, sayangi diri sendiri, sayangi keluarga, dan sayangi tetangga sebelah. Awas ulah saking tetangga sebelah anu single Pak. Kepengi. Iya. Maksudnya ketika kita terpapar otomatis keluarga yang kena. Terus paling dekat pasti tetangga. Iya. Bener gak? Iya. Ya usul kita siarannya harus lebih sering lagi mengundang siapa-siapa gitu. Siap. Buat edukasi gitu ya. Lagi pada sibuk kayaknya Pak. Sebenarnya untuk jam operasional podcast ini saya sudah nentuin. Jadi tidak mengganggu jam pelayanan. Dan kita tayang juga kita jam istirahat. Artinya tiap hari bisa podcast. Itu jam istirahat. Jam 12 sampai jam 1. Kemudian kalau hari Jumat itu jam 9. Nah, itu pun tidak lama. Itu boleh hari Jumat karena hari Jumat biasanya ada yang olahraga, tapi pelayanan tetap berjalan. Ya, karena sesuai dengan shift kerja masing-masing gitu. Cuma kalau hari Jumat itu spesial. Artinya ketika kita nanti ada tamu yang diundang, itu bisa jam kerja, tapi hanya untuk hari Jumat. Kalau hari lainnya jam istirahat dan setelah jam pulang. Jam 2 ke atas sampai sore. Silahkan itu digunakan ini untuk menyampaikan informasi. Ya, tadi bincang-bincang sama komite keperawatan. Tertarik untuk diwawancara gitu Pak. Oh gitu? Siap. Tertarik. Boleh. Nanti kita jadwalkan hari apa untuk berbincang-bincang. Ya. Sangat bermanfaat sekali ini. Ya, betul. Dan kita sudah ada komite ya di ASI ini. Ketuanya Pak Kurniawan. Ya, Pak Kur ya. Ya, itu saja Sobat ASI dimanapun berada. Bincang-bincang hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti di lain waktu, next day, kita berbincang-bincang lagi dengan pembahasan yang lebih menarik. Lagi. Dan mungkin yang diundang juga tidak hanya 1-2. Ya sesekali yang cantik gitu. Pak Aan. Ini yang udah. Jadi yang jelek enggak. Sesuai kebutuhan Pak. Sesuai kebutuhan. 2 kali dari jenazah. Baik Sobat ASI dimanapun berada. Podcast hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita berjumpa di podcast next day lagi. Terima kasih Pak Aan yang sudah hadir, selalu hadir menemani saya. Terima kasih sudah diundang. Yap, ini yang kedua Pak Aan ya. Nanti selanjutnya kalau istilahnya rutin, Pak Aan sebagai kepala IPJ menyampaikan profilnya seperti apa, visi misinya seperti apa, itu bisa saja. Ya, baik, sekian saja. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.